DHCP. Kita lihat pembahasan mengenai DHCP di dalam jaringan berkaitan sama IP address. Ini adalah animasi DHCP untuk jaringan. Nah, di sini kita lihat ada yang statik dalam pengamatan IP, juga ada yang dinamik. Lihat, jadi ketika kita mengamatan IP ada yang statik dan dinamik. Di sini DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, dia ini bertugas untuk memberikan alamat IP ke setiap device yang terhubung ke dalam jaringan, seperti yang ada di animasi berikut ini. Nah, kita lihat di sini, ketika kita menggunakan dari DHCP, maka akan didapatkan berupa IP address ke tiap-tiap yang terhubung, subnet, default gateway, dan DNS. Jadi langsung diberikan oleh server DHCP. Nah, lalu kita akan coba lihat lagi. Di sini DHCP sangat memudahkan dalam memaintain jaringan. Jadi, kita tidak perlu lagi mengalamatkan IP satu persatu. Ketika jaringan banyak, kan akan menjadi repot. Ketika kita mengalamatkan satu persatu, maka diterapkanlah konsep dari DHCP. Nah, contohnya kita lihat di sini, ketika kita mengalamatkan secara manual, bukan tidak mungkin terjadi kesalahan pengalamatan IP, berupa IP konflik seperti ini, karena IP sudah digunakan dengan PC yang lain. Nah, ketika kita menggunakan konsep dari DHCP, seluruh pengalamatan IP diatur dengan menggunakan DHCP, maka tidak ada lagi konflik IP, karena IP telah diatur oleh server DHCP. Nah, untuk DHCP ini, kita lihat di sini, dia berada di tiap-tiap komputer yang terhubung dan diberikan IP address, subnet MAC, default gateway, dan DNS server. Ketika di dalam jaringan yang disebarkan melalui switch, seperti ini kita bisa lihat, ya, dia terdapat DHCP server dan dia terhubung ke switch, lalu switch disalurkan lagi ke tiap-tiap klien. Untuk pengalamatannya juga kita bisa melihat, ya, seperti ini, ada dua, ya, ada yang menggunakan static dan ada yang menggunakan use following IP address. Di sini kalau kita pilih yang atas, maka kita bisa mengalamatkannya secara DHCP, ya, seperti ini. Jadi kita ada dua cara, mau melakukan dengan teknik DHCP dengan secara otomatis dengan pilih yang di atas checklistnya, atau use following, ya, dengan use following IP address ini kita mengalamatkannya secara manual. Berarti ketika kita sudah mengalamatkan, kita bisa mengecek dong di command from Windows dengan perintah ipconfig/all, maka akan didapat detail, ya, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini konsep dari DHCP, dia juga mempunyai scope. Jadi ketika kita mengalamatkannya, kita bisa memberikan range IP dari berapa sampai berapa untuk alamat jaringan kita. Kita bisa memberikan start dan end IP-nya, ya, seperti itu. Nah, untuk kita lihat di sini, kita mendapatkan IP address, subnet MAC, default gateway, DNS server. Ini semua berasal dari server DHCP. Maka administrator akan sangat dimudahkan dengan menggunakan server DHCP. Nah, server DHCP juga ada yang diatur secara waktu atau list time. Jadi kita bisa menggunakan server alamat IP secara statik yang kita setting di DHCP dengan batas waktu tertentu. Jadi IP kita dipertahankan untuk tidak berubah
karena telah diatur di dalam server DHCP. Kita bebas menentukan waktunya berapa hari, seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat contohnya seperti ini di gambarnya. Oke, contoh seperti itu ya. Jadi dipertahankan IP-nya berdasarkan dari waktu yang kita inginkan. Jadi tidak akan berubah lagi. Jadi seperti itu. Setelah batas waktunya habis, maka si klien dari DHCP ini harus melakukan request ulang terhadap server DHCP, sehingga server DHCP itu akan memberikan range atau IP baru lagi, atau memberikan IP yang sama dengan diperpanjang, seperti itu. Kita juga bisa menerapkan reserved IP address di DHCP, yaitu kita bisa mendaftarkan IP address klien ke server DHCP, sehingga dengan menggunakan teknik ini maka alamat IP kita tidak lagi berubah-ubah. Untuk DHCP yang sifatnya adalah statik harus didaftarkan, karena kita lihat di sini bisa aja kita mempunyai alamat misalnya adalah printer atau server atau yang lain-lain, dan dia butuh alamat yang statik, tidak boleh berubah-ubah. Ini bisa kita daftarkan di dalam DHCP sebagai reserved IP. Syaratnya kita harus mendaftarkan MAC address perangkat tersebut di server DHCP, seperti itu. Maka ini disebut dengan DHCP reservation. Oke, nah ini pasti terdapat juga ya di dalam sistem DHCP. Nah, DHCP bekerja pada OSI layer dan dia bekerja pada lapisan ke-7, yaitu application layer dengan protokolnya adalah UDP dan BOTS-TP. Seperti itu. Nah, kita lihat di situ ya, DHCP ini bekerja pada port 168 juga ya, seperti itu, dan port 67. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Inilah penerapan dari DHCP. Oke. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.